Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di pojok sana nggak jawab salam saya, dan juga ibu-ibu yang dalam tidak menjawab daripada salam saya. Jadi kata Nabi, ada 3 orang yang tidak bisa menjawab salam, dan 3 orang itu tidak ada kewajiban menjawab salam. Siapa itu yang tidak bisa menjawab salam dan tidak ada kewajiban dia menjawab salam? Al-abkamu wal-bakam, al-asamu wal-bakamu wal-majnun. Yang pertama, yang tidak bisa menjawab salam dan tidak ada kewajiban dia menjawab salam. Yang pertama itu orang yang tuli alias budak bin curang. Jadi kalau saya mengucapkan salam, bapak-bapak, ibu-ibu tidak menjawab salam saya, berarti bapak-bapak dan ibu-ibu sama itu dengan namanya tuli. Kemudian yang kedua, yang tidak bisa menjawab salam dan tidak ada kewajiban dia menjawab salam, bahkan apa itu? Orang yang bisu alias gagu bin gagap. Dia tidak ada kewajiban menjawab salam dan juga tidak bisa menjawab salam. Maka ketika saya mengucapkan salam, bapak-bapak dan ibu-ibu tidak menjawab salam, itu sama saja dengan bapak yang jawab, bukan saya. Kemudian yang ketiga, yang tidak bisa menjawab salam dan tidak ada kewajiban dia menjawab salam, majnun. Siapa itu majnun? Adalah orang yang gila alias edan. Jadi kalau saya mengucapkan salam, bapak-bapak dan ibu-ibu tidak menjawab daripada salam saya, itu sama saja dengan Maka pada malam hari ini yang menjawab salam saya doakan diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, rezekinya melimpah, anak putra putrinya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak yang soleh dan solehah, bisa pergi ke Mekah dan Madinah, pulang dari Mekah dan Madinah bisa tumbuh lemah dan sawah, amin ya rabbal alamin. Diberikan rezeki yang turah-turah, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi. Wa qala aidan iqra'u yasin ala mautakum. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim.
wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang kami hormati dan yang kami muliakan para alim, para kiai, para ustaz. Wabil khusus di sini ada kakanda kami Bapak Daniel Kennedy yang beliau ini selalu memberikan motivasi semangat untuk saya terus berdakwah. Kita doakan beliau diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah, dan diberikan rezeki yang banyak melimpah dan berkah. Amin ya rabbal. Dan juga yang kami hormati Bapak Iwan Supandi selaku lurah Kelurahan Raja Basaraya yang pada malam hari ini juga alhamdulillah membersamai kita. Dan Pak Lurah ini orang yang rajin di pos kamling, nongkrongnya di pos kamling, sapan malam di situ di tempat Pak Madun. Jadi kalau ada warga yang kehilangan motor agak sibuk juga Pak Lurah ya Pak. Jadi teleponin terus warganya, laporan Pak Lurah ada kehilangan motor. Jadi Pak Lurah langsung luncuran bersama tim Limas. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anaknya soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Yasin, jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah yang mana pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, dapat melangkahkan kaki dan juga mengayunkan tangan bertakziah di kediaman daripada almarhumah Ibu Mistiah binti Iskandar. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua di sini tentunya memberikan manfaat bagi almarhumah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kuburannya sebagai taman-taman surga. Amin. Allah ampuni dosa dan kesalahannya, dan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Yasin, jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita memperingati 7 hari atas meninggalnya Ibu Mistiah binti Iskandar. Mengapa itu ada peringatan 7 hari, 3 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya sampai whole 1 tahun dan seterusnya. Maka pada malam hari ini saya akan menjawab itu semua. Yang pertama, kita memperingati 100 hari. Ada takziah yang namanya 100 hari. Mengapa ada takziah 100 hari? Jadi disamakan 100 hari itu seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda bagi wafatnya seseorang di hari ke-100 atau menjelang 100 hari itu biasanya Allah memberikan tanda atas kematiannya. Apa tanda yang 100 hari itu? Jadi 100 hari ini ketika Allah akan menyambut nyawa seseorang melalui daripada malaikat Israel, itu dikasih tanda Pak. Apa tandanya? Tandanya itu biasanya datangnya waktu asar. Tandanya datangnya waktu asar. Apa yang dirasa? Badannya, suhu badannya itu dingin, menggigil, seperti orang yang demam. Dari ujung kaki sampai dengan kepala, itu tanda 100 hari orang yang mau meninggal. Jadi kalau ada bapak-bapak di sini yang sudah mulai menggigil, ada nggak di sini? Pernah dulu menggigil. Biasanya itu orang meninggal dunia. Sekujur tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung kepala Pak. Pak Lurah sehat Pak ya? Makanya ada yang namanya peringatan daripada 100 hari. Lantas yang kedua, sebelum meninggalnya 40 hari seseorang, itu tandanya pun datang setelah waktu asar. Apa tanda 40 hari orang tersebut mau meninggal dunia?
di sekitar pusarnya berdetak kencang. Kencang Pak, di sekitar pusarnya. Ada nggak nih bapak-bapak yang udah pusarnya kencang? Pak Adul masih sehat? Kencang nggak pusarnya? Coba dicek dulu Pak. Sekarang bagus tadi asar ya kan. Sebagaimana ya dijelaskan tanda orang yang mau meninggal dunia. Di sini saya kutip dari kitab daripada Daqaiqul Akhbar. Ruwiya an Ka'bil Ahbar anna Allah Ta'ala khalaqa syajarata tahtal 'arsy 'alaiha awraqun. Diriwayatkan dari para sahabat Ka'ab Al-Ahbar anna Allah Ta'ala khalaqa syajarata tahtal 'arsy 'alaiha awraqun bi'adadi kulli makhluqin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan pohon di bawah arsy-Nya yang mana dia memiliki daripada daun-daun. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan pohon yang mana pohon itu ada daun-daun bi'adadi kulli makhluqin. Sebagaimana daun-daun itu berjumlah, jumlah bilangan daun itu sebanyak daripada makhluk yang ada di bumi. Wa idza qada ajalul 'abdi, dan ketika habis ajal seseorang hamba itu, wa baqiya lahu min umrihi 40 yauman, dan ketika ia terasa mau mendekati daripada umurnya yang 40 hari itu, saqatat waraqathu ala hajri Israil alaihi salam, maka gugurlah daun tersebut di pangkuan daripada malaikat Israil. Jadi kalau orang yang mau meninggal dunia 40 hari itu yang pusarnya kencang itu tandanya daun yang ada di bawah arsy-Nya gugur jatuh. Wa yu'allimu dzalika annahu amrun yaqdi ruhi sahibiha, maka mengetahui malaikat tersebut dengan kejadian tersebut annahu amrun, bahwasanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqdi ruhi sahibiha, untuk mencabut ruh pemilik daun tersebut. Wa ba'da dzalika yusammunahu maitan fis sama, dan setelah itu ketika daunnya telah gugur itu, malaikat yang ada di langit itu menamainya dengan mayit. Wa huwa hayyun ala wajhil ardi arba'ina yauman, padahal dia itu hidup di atas muka bumi. Jadi kalau orang 40 hari mau mendekati ajal, udah dicabut gugur daun itu, jatuh di atas pangkuan daripada malaikat Israil. Kemudian malaikat Israil itu diperintah oleh Allah untuk mencabut ruh orang tersebut dengan melalui daripada daunnya tersebut. Dan ketika itu malaikat yang ada di langit menamainya orang tersebut dengan mayit. Sudah dikatakan mayit 40 hari, padahal di muka bumi dia hidup seperti biasa, layaknya orang yang biasa seperti biasa kita ini. Itu 40 hari tandanya Pak. Kemudian lantas yang ke-7 hari, tanda orang meninggal sebelum datangnya 7 hari, biasanya ini detik-detik terakhir. 7 hari itu kebanyakan orang yang mau meninggal dunia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit, dan orang yang sakit itu tidak berselera dengan makan. Ada bapak-bapak yang udah gak selera makan di sini? Bu, masih selera makan Bu? Masih ada selera makan nggak Bu? Pak, masih selera ada makan? Pak Hendra masih berselera makan ya? Kalau masih berselera makan berarti ya masih insya Allah panjang umur, amin ya robbal. Jadi mendekati daripada 7 hari orang yang mau meninggal dunia itu tidak lagi berselera untuk makan. Kemudian setelah mendekati daripada 7 hari, mendekati lagi daripada 3 hari sebelum kematian orang tersebut,
Dan 3 hari ini juga datangnya waktunya setelah asar. Apa yang dirasakannya? Di atas dahi ini pun berdenyut dengan kencang. Di atas dahi dekat ubun-ubun. Kencang Pak bunyinya. 3 hari menjelang daripada wafat seseorang. Dan biasanya matanya atau bola mata yang hitam itu sudah tidak tampak lagi. Aura wajah sinarnya sudah tidak tampak lagi. Itulah, maka ada yang namanya 3 hari, ada yang namanya 7 hari, ada yang namanya 100 hari, dan seterusnya dan seterusnya. Maka pada malam hari ini ya, kalau yang namanya ajal itu Pak tidak memilih umur. Tua ya kita mati, muda ya kita mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, ya, pejabat pun mati, semuanya mati. Ustaz mati enggak? Ya, cuma belakangan. Jangan dulu. Nanti kalau ustaznya mati kan baca doa lagi ya Mas Ari. Semua itu ketika Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, maka ajal itu tidak bisa diakhirkan dan juga tidak bisa dimajukan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada yang namanya batas waktu ajalnya. Maka apabila telah sampai ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa diakhirkan dan juga tidak bisa dimajukan. Orang yang meninggal dunia berarti rezekinya sudah habis. Kadang-kadang kita ini manusia khawatir dengan rezeki Pak. Betul Pak? Betul. Khawatir dengan rezeki, takut dengan rezeki. Padahal selagi Allah menghidupkan dia, selagi kita hidup di alam dunia ini, insya Allah maka rezeki kita pun akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah nggak ada rezeki lagi, berarti kita sudah meninggal dunia. Sama halnya seperti Ibu Mistiah binti Iskandar ini, udah habis rezekinya, maka Allah panggil untuk menghadap kehadirannya. Dan kematian itu pula syarat kita sebagai orang muslim untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat utama seorang muslim untuk masuk surga. Kita orang muslim insya Allah pasti masuk surga Pak. Cuma nggak tahu entah belakangan atau duluan ya. Kalau yang bapak-bapak di dalam ini kayaknya belakangan, yang di luar ini duluan ya. Kematian itu adalah syarat kita untuk masuk surga. Jadi ada yang mau masuk surga pada malam hari ini? Pak Yanto pengen masuk surga? Pengenlah semua orang muslim tentu pengen masuk surga. Dan syarat masuk surga itu harus mati dulu. Jadi kalau ada yang mau masuk surga, mati dulu. Bapak Ibu jamaah yasin zaman takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ajal itu telah sampai, maka tidak bisa diakhirkan dan juga tidak bisa dimajukan. Itulah ajal seseorang. Maka pada malam hari ini kita berkumpul bersama, tadi dimulai daripada bacaan Yasin, kemudian daripada bacaan tahlil dan lain sebagainya. Ini semua kita hadiahkan untuk Ibu Mistiah binti Iskandar. Yakin dan percaya apa yang kita baca ini insya Allah akan sampai kepada almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Tadi di muqaddimah saya sampaikan Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah oleh kalian itu surah Yasin atas orang yang meninggal dunia. Maka kita dianjurkan untuk membaca surah Yasin. Dan surah Yasin ini sebagaimana dikatakan dalam kitab Talqihul Qur'an, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin.
Wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal Qur'an asyra marratin. Apa kata Rasul dalam kitab tersebut? Likulli syai'in qalban. Sesungguhnya setiap sesuatu itu ada hatinya. Semua makhluk itu ada hatinya. Ya, kita juga manusia ada hatinya. Pohon pisang tuh ada yang namanya hatinya. Ya. Inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin, dan hatinya daripada Quran itu Yasin, surah Yasin itu hatinya Quran. Wa man qara'aha, dan barang siapa yang membaca surah Yasin, kataballahu lahu, Allah akan menulis padanya baginya qira'atul Quran asyra maratin. Jadi orang yang membaca Yasin itu, Allah menulis baginya bacaan Yasin itu seperti membaca Quran 10 kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita baca surah Yasin 1 kali ini Pak, 1 kali Allah balas dengan 10 kali pahala membaca Al-Quran. Jadi hitung nih berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22 di sini. Ya, yang di sini aja 22, belum yang di luar. Kalau 22, satu orang aja 10 Quran khatamnya sama seperti Quran. Berapa bayangin yang di luar ini? Semua ini ya, bacaan kita hadiahkan untuk Ibu Mistiah binti Iskandar. Luar biasa pahalanya. Semakin banyak orang yang membaca Yasin, semakin banyak orang yang membaca Al-Quran, dihadiahkan untuk almarhum atau almarhumah. Sebaik itu pula amal yang diterima oleh almarhum ataupun almarhumah. Ya, pertanyaannya Pak, pertanyaannya nih, ada nggak anak-anak kita yang ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita ini bisa nggak baca Yasin tuh? Kalau baca Yasin sendirian kayaknya nggak bisa sih, kebanyakan Lurah Raja Bahasa Raya ini. Ya Pak Lurah, senangnya rame-rame riungan baru datang semua. Baru rame. Soalnya kalau rame-rame riungan dapat kalau baca Quran sendirian nggak pernah didengerin pakai mic, takut salah bacanya. Maka Bapak Ibu sekalian, yuk sama-sama kita belajar Al-Quran. Minimal anak-anak kita ajarkan bacaan Al-Quran. Ada gunanya ketika kita meninggal dunia nanti, anak-anak kita yang bisa menghadiahkan kita daripada bacaan Quran. Ya kita juga dapat pahala, nyampe juga. Ya. Kita yang hadir pada malam hari ini. Tetapi pada sejatinya ketika acara ini sudah selesai, kan nggak cukup sampai di sini, nggak sampai cukup 7 hari, besok 8 hari udah bubar semua. Nah, siapa yang mendoakan atau siapa yang membaca Al-Quran itu untuk orang tua kita? Yaitu anak-anak kita yang soleh dan soleh. Ajarin baca Al-Quran Pak. Kasihan kalau nggak bisa baca Quran, meninggal dunia, kita nggak bisa didoakan oleh anak-anak kita. Bapak Ibu jamaah Yasin, jamaah Tasiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga pahala ganjaran Quran sangat luar biasa. Tadi di mukadimah pun saya katakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca 1 huruf saja daripada Al-Quran, ya, maka diganjar oleh Allah dengan 1 huruf itu 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin akan tetapi alifun harfun, alif itu 1 huruf, walamun harfun, dan lam itu 1 huruf, wa mimun harfun, dan mim itu 1 huruf. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi. 1 huruf Al-Quran yang kita baca Yasin, itu udah 2. Wal Qur'anil Hakim, berapa itu Pak? Berapa? Wal Qur'anil Hakim. Waw, alif, lam, ro, alif, lam, ha, kaf, ya, mim. 11 ya. Ditambah 2 tadi 13. 1 huruf Al-Quran diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan.
Bapak Ibu jamaah yasin jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka melalui daripada takziah malam hari ini saya berpesan ya, karena ini adalah zaman akhir, zaman kita sudah mendekati daripada mendekati zaman fitnah. Kata Nabi dikutip dari kitab Nashihul Ibad, kata Nabi di situ dijelaskan, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Kata Nabi, akan datang pada umatku suatu zaman di mana mereka itu lebih mencintai 5 dan melupakan daripada yang 5. Apa itu yang 5? Kata Nabi, yang pertama yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Mereka lebih mencintai dunia dan melupakan daripada akhirat. Ini udah zaman sekarang itu Pak, berlomba-lomba ngejar dunia. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, ngumpul dunia nggak pernah habisnya. Bukan kita nggak boleh cari dunia, ya boleh, karena kita tinggal dunia, syaratnya pun harus mencari kehidupan dunia. Namun jangan sampai dunia yang kita cari melupakan daripada akhirat. Ini yang pertama kata Nabi. Kemudian yang kedua, yuhibbunal hayat wa yansawunal maut. Mereka mencintai kehidupan dan melupakan daripada kematian. Pengen hidup lama, seperti Pujangga mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Mana ada orang 1000 tahun lagi hidup Pak? Ya Bu, gak ada orang yang hidup 1000 tahun, gak ada. Ya. Paling kencang umur seseorang itu 63, 65 itu paling kencang itu. Sesuai dengan umur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Madun berapa umurnya Pak Madun? Banyak. 70. Bonusnya. Jadi kalau orang yang umurnya 65 ke atas, 70 sampai dengan 80 tahun sampai saat ini masih hidup, itu berarti bonus kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berguna ini umur tersebut Pak. Ya, untuk apa? Untuk sesuatu yang baik. Minimal rajinlah ke masjid gitu ya. Ramein masjid kita ini Nurul Hidayah. Ya, karena biasanya kadang-kadang ini yang sudah tua-tua itu kadang-kadang males masjid ya. Umur seseorang itu tidak tahu. Ini apa kata Nabi? Yuhibbunal hayat wa yansawunal maut. Mereka lebih mencintai kehidupan dan melupakan daripada kematian. Terus nyari dunia, gitu pengen hidup. Padahal kata Nabi dikatakan ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu mudadan. Silakan engkau mencari dunia seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika, dan beramallah untuk akhiratmu ka'annaka tamutu mudadan, seolah-olah engkau akan mati besok. Maka kita pergunakan umur kita ini, kehidupan kita ini untuk daripada mempersiapkan daripada kematian. Kemudian yang ketiga, yuhibbunal mal wa yansawunal hisab. Mereka mencintai daripada harta dunia dan melupakan daripada perhitungan. Numpuk-numpuk harta seperti korun, nggak pernah cukup, kurang terus kurang. Ya itulah yang namanya manusia. Merasa kurang terus Pak, nggak pernah bersyukur, kurang. Dikasih gaji 3 juta ya kurang, 5 juta ya kurang, semuanya kurang. Cari terus dunia, cari terus dunia, mati-matian. Padahal nanti di akhirat dipertanyakan tuh, akan dihisab oleh Allah dari mana harta itu dia dapatkan dan dibelanjakan kemana harta itu. Ini yang ketiga. Kemudian kata Nabi yang keempat, yuhibbunal qusur wa yansawunal kubur. Mereka lebih mencintai rumah yang megah, gedung-gedung yang tinggi, dan melupakan daripada kuburan mereka. Inilah kenyataan zaman sekarang. Bangun
duduk rumahnya tingkat, rumah kamar 1 kurang, kamar 2 kurang, terus. Padahal nanti rumah kita yang aslinya di kuburan tidak lebih daripada 2 kali 1 meter. Itulah rumah kita, Pak. Mau segede apa juga, tetap nanti rumah kita cuma 2 kali 1 meter. Maka persiapkan rumah kita tersebut dengan amal soleh. Kemudian yang terakhir kata Nabi, yuhibbunal khata wa yansawnal khaliq. Mereka lebih mencintai makhluk dan lupa terhadap yang menciptakan makhluk. Siapa yang menciptakan makhluk? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut sama manusia sekarang ini. Bahkan manusia ini dianggap dewa, mendewa-dewakan manusia. Takut, apalagi misalnya ada pimpinannya manggil, Pak silakan menghadap saya, silakan. Langsung lari, nggak ada pimpinan, takut dia sama pimpinannya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil dia melalui seruan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dihiraukan azan itu, dihiraukan panggilan Allah. Lupa zaman sekarang seperti itu, Pak. Sudah kenyataannya inilah akhir zaman. Bapak Ibu jamaah Yasin, jamaah Taziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja pada kesempatan hari ini yang saya sampaikan, ya, terutama berpesan kepada keluarga ahli musibah, Bapak Ibu Mistiah binti Iskandar, anak-anaknya jangan sampai itu yang namanya meninggalkan sholat. Pesannya, anak cucunya, keturunan Bapak Turmuji dan juga Ibu Mistiani, jangan sampai dia meninggalkan daripada sholat. Karena sholat inilah yang kelak nanti akan menyelamatkan dia di alam kubur. Dan ketika selamat di alam kubur, insya Allah akan selamat di akhirat nanti. Jangan sampai meninggalkan daripada sholat. Mau cantik kayak apa, kalau nggak sholat percuma, Ibu. Bu, cantik kayak apa kalau dia tidak sholat percuma. Ganteng seperti apa kalau dia tidak sholat, sama aja bohong. Ya. Sholli wa sallim imana ahmada. Yuk sama-sama, Pak. Sholli wa sallim imana ahmada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Sayang, sungguh sayang, orang cantik tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang cantik tidak sembahyang. Siti Aisyah cantik, ia rajin sembahyang. Siti Aisyah cantik, tapi rajin sembahyang. Yuk sama-sama. Sholli wa sallim imana ahmadak. Sholli wa sallim imana ahmadak wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tidak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, ia rajin sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, tapi rajin sembahyang. Sholli wa sallim imana ahmada. Sholli
sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahadat wal ali wal ashabi man qad wahadat. Sayang, sungguh sayang, orang miskin tidak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang miskin tidak sembahyang. Nabi Ayub miskin, ia rajin sembahyang. Nabi Ayub miskin, tapi rajin sembahyang. Sembahyang Pak, sembahyang itu artinya sembah Sang Hyang, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat maksudnya bahasa Arabnya sholat. Kalau orang-orang dulu menyebutnya sembahyang, menyembah Sang Hyang maksudnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan pada keluarga Ibu Misdiah ini jangan sampai anak cucunya meninggalkan sholat, karena orang yang meninggal sholat ini bahayanya banyak dosanya. Yang pertama, kalau orang yang meninggalkan sholat subuh 1 kali, maka Allah akan mencampakkan ke dalam neraka jahanam selama 30 tahun. Yang mana 30 tahun itu sama seperti 60.000 tahun waktu di dunia. Sholat subuh. Kemudian orang yang meninggalkan sholat zuhur 1 kali, maka dosanya sama seperti ia membunuh umat muslim 1000 orang. Dan orang yang meninggalkan sholat asar 1 kali, dosanya sama seperti dia meruntuhkan Ka'bah. Dan yang lebih parahnya lagi, orang yang meninggalkan sholat maghrib 1 kali dengan sengaja, kalau dia laki-laki, sama dosanya seperti dia berzina sama ibu kandungnya sendiri. Kalau dia perempuan meninggalkan sholat maghrib 1 kali, sama seperti dosanya berzina kepada bapak kandungnya sendiri. Na'udzubillahi min. Jangan sampai meninggalkan sholat. Kemudian yang kelima, yang terakhir, sholat Isya. Orang yang meninggalkan sholat Isya 1 kali, Allah itu tidak pernah ridho kita tinggal di muka bumi ini. Kita cari pekerjaan, cari maisha, cari rezeki, semua yang kita cari Allah tidak ridho. Kalau Allah tidak ridho, biasanya orang itu hidupnya sempit, hidupnya ruwet, karena tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai pengingat dari kepada kami dan pribadi untuk diri kami sendiri. Dan mohon maaf apabila penyampaian ini mungkin terlalu keras, tidak lain dan tidak bukan untuk mengingatkan kita kepada kematian. Itu saja dari kami. Lebih kurang yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.